Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Bapak pada PJJ IPS pada hari Selasa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua termasuk dalam orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Ya, sebelumnya Bapak ingatkan apakah kemarin sudah mengerjakan penilaian harian tema 6. Kalau ada yang belum, segera dikerjakan, dicek lagi. Daripada nanti kamu setelah Bapak cek masih ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Untuk berikutnya adalah tema 7 tentang kepemimpinan ya. Di sini subtema 1 ya. Kita mulai. Di sini peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian negara anggota ASEAN. Di sini merupakan kerjasama regional yang mana kerjasama ekonomi antar beberapa negara dalam satu region atau kawasan. Di sini adalah ASEAN, Asia Tenggara. Peran Indonesia di sini adalah sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Ekonomi atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian menjadi anggota aktif dan menyelenggarakan pertemuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Kemudian mendukung terbentuknya integrasi perekonomian ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, sering disingkat MEA. Kemudian sebagai penyelenggara beberapa proyek industri, contohnya ada pabrik urea di Aceh, pabrik vaksin di Singapura, pabrik industri tembaga di Filipina, pabrik pupuk urea di Malaysia, Abu Soda di Thailand. Kemudian peran Indonesia adalah menjalin kesepakatan ya antara contohnya Indonesia dan Singapura ya. Kesepakatan asosiasi bisnis, jalur pelayaran kapal, investasi kawasan industri. Kemudian Indonesia dan Laos, kesepakatannya perdagangan dan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Kemudian pelaku kerjasama ekonomi ASEAN, melakukan ekspor dan impor. Di sini dampak positifnya ya. Dampak positifnya ada di bidang perdagangan ya, menghilangkan hambatan terkait perdagangan. Kemudian peningkatan ekspor, produksi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan devisa negara. Di bidang investasi, perkembangan teknologi, sumber daya manusia, lapangan kerja, kemudian masuk pasar dunia dan juga memperluas peluang wirausaha. Di bidang ketenagakerjaan, peningkatan lapangan pekerjaan dan kualitas keterampilan sumber daya manusia. Ya, di sini dapat kita lihat dampak positifnya antara lain yaitu peningkatan ya, baik itu sumber daya manusia dan juga produksi dan juga peningkatan lapangan pekerjaan. Kemudian dampak negatif dari MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu persaingan dagang. Di sini alur perdagangan bebas sehingga banyak produk impor masuk ke suatu negara. Ya, kemudian kerusakan sumber daya alam. Investor masuk ke Indonesia dalam berbagai bidang, mendirikan perusahaan, ruang terbuka hijau berkurang dan merusak sumber daya alam. Ini sudah jelas. Di bidang ketenagakerjaan, peluang tenaga kerja dalam negeri untuk memperoleh pekerjaan menurun karena pencari kerja tidak hanya dari masyarakat lokal tetapi masyarakat internasional. Nah, itu beberapa dampak negatif dari MEA ya. Di sini sudah jelas ya, banyak produk impor dari luar masuk ke Indonesia ya. Mungkin kualitasnya sama baiknya dengan Indonesia, buatan Indonesia, tetapi karena branded ya, barang branded kita lebih memilih dari luar lebih wah ya. Tapi padahal produk dalam negeri sama ataupun bahkan lebih bagus lagi. Kemudian rusak sumber daya alam sudah jelas ya. Pendirian perusahaan-perusahaan tentunya akan
mengurangi ruang terbuka. Kemudian di bidang ketenagakerjaan juga antara tenaga kerja dalam negeri kalah saingannya dengan tenaga kerja dari luar. Ini dapat dilihat di berita-berita ya tentang masuknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Ini juga termasuk dampak negatif dari MEA. Berikutnya di sini komoditas ekspor dan impor. Ekspor ya ini kurang K, Bapak ngetiknya. Ini contohnya ada ekspor impor dapat dilihat dari bidang pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri dan jasa. Ada semua ya. Ada kopi, kelapa, sawit, kakao ya, kayu rotan, ikan ya, batu bara, tekstil, pakaian jadi. Di bidang jasa ada TKI dan TKW. Kalau impor dari luar ya ada beras, jagung, susu, daging sapi ya, bahan baku penolong ada kapas, kedelai, suku cadang kendaraan, barang dan modal ada mesin komputer, laptop, barang tambang ada minyak mentah, gas alam. Itu contoh ekspor dan impor baik di Indonesia ataupun dari negara lain. Berikutnya, peran Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN ya. Di lingkup ASEAN ada di sini dalam KTT ASEAN ya sebagai anggota dan tuan rumah ya terbuka dalam kerjasama antar negara. Dulu KTT ASEAN berada di Jakarta tanggal 7 sampai 8 Mei tahun 2011 ya. Di sini ada hasilnya, salah satunya konektivitas ASEAN, ketahanan pangan dan energi, ini manajemen dan resolusi konflik, regional arsitektur, keanggotaan Timor Leste, pertukaran Myanmar dan Laos sebagai ketua ASEAN. Kemudian peran Indonesia dalam AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, ya, hubungan antar parlemen ASEAN. Di sini Indonesia menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesepahaman untuk saling membantu dalam memecahkan masalah anggota ASEAN. Kemudian Indonesia selaku pendiri AIPO, ASEAN Interparliamentary Organization, pada 2 September 1977. Kemudian pada Agustus 2007 AIPO diganti menjadi AIPA. Ya. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ya. Di Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus ketua pada tanggal 19 Juli 2011 di Lombok. Menteri Luar Negeri pada saat itu Indonesia adalah Marty M. Natalegawa. Ya, itu tadi yang dapat Bapak sampaikan. Ya, tugas kamu merangkum dan mempelajari pada buku tema 7 subtema 1. Ya. Tadi yang Bapak sampaikan dipelajari, kamu tulis lagi di buku tulismu. Nanti otomatis kamu menulis, kamu sama dengan belajar, bisa meningkatkan daya ingatmu. Ya. Kemudian ada soal latihan di penilaian subtema 1 dikerjakan. Silahkan dikerjakan, tetap semangat belajar, tetap patuhi kedua orang tua. Kalau keluar kemana-mana silahkan patuhi protokol kesehatan. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.